Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini dalam pelajaran PAI, kalian akan belajar mengenai sikap tawadhu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa akan bunyi pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, selanjutnya kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai sikap tawadhu yang akan Nila sampaikan. Pertama, yang akan kalian pelajari adalah mengenai pengertian tawadhu. Kira-kira, apa ya pengertian tawadhu itu? Iya, pengertian tawadhu itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara bahasa, kemudian yang kedua secara istilah. Mulai dari yang pertama, yaitu secara bahasa. Secara bahasa, tawadhu itu artinya rendah hati. Sedangkan secara istilah, tawadhu ialah sikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Seorang yang tawadhu kepada Allah akan mampu menjaga perilakunya sehari-hari dari perbuatan yang tidak terpuji, sehingga sikap tawadhu dapat mendatangkan kedamaian hidup manusia di dunia. Tawadhu adalah sikap anak soleh yang patut anak-anak contoh. Dengan memiliki sikap tawadhu, maka hidup akan tenang karena tidak memiliki musuh. Seseorang yang tawadhu, ia akan disukai banyak orang. Bukan hanya disukai banyak orang, seorang yang tawadhu juga akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang yang tawadhu itu senantiasa melakukan hal-hal yang baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Dan seorang yang tawadhu akan senantiasa meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri orang yang tawadhu. Orang tawadhu memiliki setidaknya 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, sopan dan santun dalam bertutur kata. Jadi, orang yang tawadhu akan senantiasa memperhatikan sopan dan santun ketika mereka berbicara kepada orang lain. Kemudian, yang kedua, yaitu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, orang yang tawadhu akan senantiasa disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, tidak memiliki sikap sombong apalagi menang sendiri. Jadi, orang yang rendah hati atau orang tawadhu tidak akan sombong atas kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, berani mengakui kelemahan dan kesalahan dirinya. Jadi, apabila mereka berbuat salah, mereka berani mengakuinya dan meminta maaf. Yang kelima, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Mereka, orang-orang tawadhu, akan mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, tidak mengharap sanjungan orang lain. Jadi, seorang yang tawadhu tidak gila hormat. Mereka melakukan kebaikan semata-mata karena ridho Allah, bukan karena mengharapkan sanjungan dari orang lain. Selanjutnya, hikmah sikap tawadhu. Jadi, seorang yang tawadhu akan memiliki beberapa hikmah dalam kehidupannya.
yaitu yang pertama, menghindari sikap sombong dan egois terhadap orang lain. Yang kedua, menyadari dan mengakui kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, menjaga diri dari sifat syirik kepada Allah SWT. Dan yang keempat, dicintai Allah dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, akibat orang yang tidak tawadhu. Jadi, kalau tadi hikmah orang yang tawadhu, sekarang adalah akibat orang yang tidak tawadhu. Yaitu yang pertama akibatnya, orang ini cenderung sombong. Jadi, jika dia memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, ia akan menyombongkannya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki teman, karena banyak orang yang tidak menyukai orang yang sombong, atau orang yang tidak tawadhu. Kemudian yang ketiga, tidak dipercaya orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, dibenci Allah dan juga orang-orang di sekitarnya atau orang lain. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak tutur kata dari Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.